Selamat pagi teman-teman, bagaimana kabarnya? Saya doakan semoga kalian semua tetap sehat selalu dan tetap semangat dalam belajar. Teman-teman semua, perkenalkan, nama saya Apresta Andra Tauresta dari Prodi PAI semester 6. Pada kesempatan kali ini, kita akan belajar tentang fikih kelas 8 dengan materi berjudul Indahnya Berbagi dengan Sedekah, Hibah, dan Hadiah. Sebelum kita masuk dalam pembahasan, marilah kita buka dengan bacaan basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Kompetensi dasar pada materi kali ini ada dua. Yang pertama, menjelaskan tentang ketentuan sedekah, hibah, dan hadiah. Yang kedua, mempraktekkan sedekah, hibah, dan hadiah. Teman-teman semua, mengeluarkan harta di luar zakat itu meliputi 3 macam. Yang pertama ada sedekah, yang kedua ada hibah, dan yang ketiga ada hadiah. Teman-teman semuanya, langsung saja kita masuk pada pembahasan tentang sedekah. Nah, yang pertama itu ada pengertian tentang sedekah. Apa itu sedekah? Nah, sedekah yaitu memberikan sesuatu kepada orang lain dengan benar-benar mengharapkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi di sini ketika kita itu memberikan sesuatu kepada orang lain itu dengan niat benar-benar mengharapkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan semata-mata untuk mencari imbalan atau untuk mendapatkan pujian dari orang lain. Yang selanjutnya, bagaimana hukumnya bersedekah? Nah, hukumnya orang yang bersedekah yaitu sunnah muakkad atau sunnah yang sangat dianjurkan bagi kaum muslimin. Untuk pembahasan yang selanjutnya yaitu mengenai tentang syarat dan rukun sedekah. Syaratnya dan rukun orang yang bersedekah itu ada 4. Yang pertama, orang yang memberi. Yang kedua, orang yang memberi. Yang ketiga, ijab qabul. Dan yang keempat, barang yang diberikan. Untuk orang yang memberi itu dengan syarat orang yang memiliki benda tersebut dan berhak untuk mentasarufkan atau membelanjakan. Nah, untuk yang kedua, untuk orang yang diberi itu dengan syarat berhak memiliki barang tersebut. Dengan demikian tidak sah ketika kita memberi kepada anak yang masih di dalam perut. Yang ketiga yaitu ijab qabul. Nah, ijab itu ialah pernyataan pemberian dari orang yang memberi, dan qabul itu adalah pernyataan penerimaan dari orang yang menerima. Jadi ketika kita di situ memberi itu ijab qabulnya, kita sebagai pemberi itu harus ijab memberikan barang tersebut. Nah, untuk penerima itu harus memberikan qabul dengan bentuk pernyataan penerimaan dari barang yang diberikan oleh si pemberi tersebut. Nah, untuk yang terakhir yaitu barang yang diberikan. Nah, barang yang diberikan itu harus berupa barang yang bisa dimanfaatkan oleh si penerima. Jadi ketika kita itu bersedekah, sedekah yang kita berikan itu harus bermanfaat bagi yang kita sedekahi. Yang selanjutnya untuk tata cara bersedekah, itu yang pertama, barang yang disedekahkan itu bisa berupa uang, bisa berupa barang, bisa berupa makanan, pakaian, dan lain-lain. Nah, untuk waktunya itu bisa kapan saja dan tempatnya juga bisa di mana saja. Nah, untuk diberikan itu kepada siapa? Ya kepada siapa saja. Yang penting kepada orang yang membutuhkan. Nah, yang selanjutnya yaitu ikhlas. Kita harus ikhlas dengan benar-benar mengharapkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ketika kita memberikan sedekah itu diutamakan kepada orang yang benar-benar membutuhkan barang tersebut. Nah, teman-teman semua,
meringankan beban orang lain. Nah, yang kedua, dapat menumbuhkan rasa kasih sayang antar sesama. Yang ketiga, dapat merasakan penderitaan orang lain. Dan yang keempat, mempererat tali silaturahmi. Yang kelima, dilapangkan rezekinya dan dimudahkan segala urusannya. Untuk yang selanjutnya, pembahasan kita yaitu mengenai tentang hibah. Apa itu hibah? Untuk yang pertama yaitu pengertian dari hibah. Nah, pengertian hibah itu adalah memberikan harta seseorang kepada orang lain dengan alih kepemilikan dan tanpa mengharapkan imbalan ataupun balasan. Nah, bagaimana hukum dari hibah? Nah, hukumnya hibah itu yang pertama ada wajib. Nah, wajib itu ketika hibah yang diberikan seorang suami kepada anak dan istrinya. Nah, yang kedua ada haram. Kenapa kok haram? Nah, apabila harta yang dihibahkan ditarik kembali. Nah, di sini ada pengecualiannya, kecuali hibah seorang ayah kepada anaknya. Nah, yang terakhir itu ada makruh. Nah, kok bisa dikatakan makruh seperti apa? Nah, apabila hibah tersebut digunakan untuk hal-hal yang tidak baik atau terkandung maksud untuk memperoleh imbalan. Jadi ketika kita itu memberikan hibah, kita itu juga harus hati-hati. Kemudian yang selanjutnya ada syarat dan rukun hibah. Nah, ada 3 macam. Yang pertama ada pelaku. Nah, yang kedua adanya barang atau harta yang akan dihibahkan, dan yang terakhir adanya ijab dan qabul. Nah, untuk pelakunya itu orang yang menghibahkan. Nah, yang kedua ada orang yang menerima hibah. Nah, untuk barangnya atau hartanya itu harta itu harus sepenuhnya milik si penghibah. Nah, yang kedua harta itu bermanfaat dan tidak dilarang agama. Untuk ijab qabul itu kita memberi dan menerima dari pemberi hibah dan penerima hibah. Teman-teman semuanya, untuk pembahasan yang terakhir yaitu mengenai tentang manfaat orang yang berhibah. Manfaatnya apa? Banyak, teman-teman. Nah, di sini saya juga hanya menyebutkan 4 karena yang saya ambil itu hanya yang secara umumnya saja. Nah, manfaatnya orang yang memberi hibah itu yang pertama akan terhindar dari sifat kikir dan bakil. Nah, yang kedua akan terbentuk sifat yang dermawan di dalam dirinya sendiri, dan yang ketiga akan dilapangkan rezekinya dan dimudahkan segala urusannya, dan yang terakhir akan tumbuh kesadaran bahwa harta itu semata-mata hanya titipan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, alhamdulillah untuk pembahasan kita sampai di sini saja. Untuk yang bagian hadiah kita lanjutkan pada part yang selanjutnya. Terima kasih sudah menonton dan semoga bermanfaat